Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aldi Renaldi, Evan Febriana, Mita Nifa Salma, Muhammad Sundar Awaludin, dan Muhammad Fahmi Farhan. Di sini kami ditugaskan untuk menjelaskan tentang relasi. Nah, dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa itu definisi relasi, representasi relasi, beberapa sifat relasi biner, inverse dan suatu relasi, komposisi dua atau lebih relasi biner, serta definisi dan beberapa sifat fungsi, contoh kasus dari fungsi dan relasi dalam keseharian. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang definisi relasi serta representasi relasi. Yang pertama yaitu, apa sih definisi dari relasi? Nah, relasi biner merupakan relasi antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A, B. Dan A relasi B merupakan notasi untuk AB, relasi yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Dan A bukan merupakan relasi B adalah notasi untuk AB bukan untuk relasi R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B dan oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau rank dari R. Perhatikan contoh berikut. Misalkan saya mempunyai sebuah himpunan A, Amir, Budi, dan Cecep, serta himpunan B, IF221, IF251, IF342, dan IF323. Maka kita bisa membuat operasi bilangan himpunan A cross B antara himpunan A dan B dipasangkan masing-masing. Contohnya, Amir dipasangkan dengan himpunan B yang pertama, yaitu IF221. Lalu Amir dipasangkan kembali ke himpunan B, yaitu IF251. Dan Amir juga dipasangkan dengan IF342. Nah, untuk selanjutnya Budi, Cecep, dan yang lainnya dipasangkan juga ke himpunan yang B. Jadi, Budi dan Cecep juga ikut dipasangkan ke dalam anggota himpunan B. Jadi, masing-masing anggotanya mendapatkan pasangannya masing-masing. Jadi, hasil A cross B dapat dilihat sebagai berikut. Misalkan, R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu R adalah himpunan Amir, IF251, Amir IF323, Budi IF221, Budi IF251, dan Cecep IF323. Ini adalah jika kita lihat merupakan bagian dari himpunan atau subset dari himpunan A cross B, di mana untuk himpunan yang baru ini kita bisa sebut dengan R atau relasi dari himpunan A ke B adalah merupakan subset dari himpunan A ke B. Dapat dilihat dari bahwa R merupakan subset dari A cross B, dan A adalah daerah asal atau R, dan B adalah daerah hasil. Amir berpasangan dengan IF251 dan merupakan anggota dari relasi R, atau Amir RIF251. Sedangkan Amir IF342 bukan merupakan relasi, atau Amir bukan merupakan anggota dari himpunan IF342 karena Amir tidak mengambil mata kuliah IF342. Itu adalah contoh dari penulisan relasi dari A cross B. Untuk contoh yang lain, misalkan saya mempunyai anggota relasi P, yaitu 234 dan Q 248, 8 dan 15. Jika kita definisikan dari relasi R dari P ke Q adalah
P ke Q merupakan elemen R. Jika P habis membagi Q, maka kita memperoleh hasil R sama dengan 2 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 4 berpasangan dengan 4, 2 dengan 8, 4 dengan 8, 3 dengan 9, 3 dan 15. Dan R di sini merupakan himpunan yang terbentuk dari P dan Q. Contoh yang lainnya lagi, misalkan R adalah relasi pada A, yaitu 2, 3, 4, 8, 9, yang didefinisikan oleh X, Y. Elemen R, jika X adalah faktor prima dari Y, maka R adalah 2 merupakan faktor prima dari 2, 2 merupakan faktor prima dari 4, 2 merupakan faktor prima dari 8, 3 merupakan faktor prima dari 3, serta 3 merupakan faktor prima dari 9. Dan dari contoh ini kita dapat simpulkan bahwa himpunan A merupakan himpunan yang memfaktorkan dirinya sendiri. Bisa kita lihat di sini hanya ada himpunan A, tidak ada himpunan B. Jadi faktor A memfaktorkan dirinya menjadi himpunan B. Jadi dalam contoh ini faktor A memfaktorkan dirinya sendiri, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke representasi relasi. Yang pertama, representasi relasi dengan diagram panah. Bisa kita lihat ada dua himpunan A dan B, dan himpunan A merupakan domain dan himpunan B yang sebelah kanan merupakan kodomain. Seperti contoh yang awal, dalam himpunan A kita memiliki anggota Amir, Budi, dan Cecep. Dan himpunan B bisa kalian lihat sendiri, ada mata kuliah IF 221, IF 251, IF 342, dan IF 323. Dan dari contoh yang sebelumnya juga dapat kita simpulkan dan dapat kita representasikan bahwa Amir mengambil mata kuliah IF 251 dan IF 323 karena panahnya mengarah ke dua mata kuliah tersebut. Lalu untuk yang Budi, ya Budi mengambil mata kuliah IF 221 dan IF 251, sedangkan Cecep hanya mengambil satu mata kuliah, yaitu IF 323. Untuk contoh yang kedua juga kita sudah dibahas di contoh yang awal, dan kita representasikan ke dalam diagram panah. Nah, bisa kita lihat himpunan P 2, 3, 4 dan himpunan Q 2, 4, 8, 9, 15. Kita tinggal tarik panahnya saja sesuai dengan contoh yang kita bahas di contoh awal. Nah, untuk yang contoh ketiga, himpunan A direpresentasikan dengan himpunan A lagi, soalnya himpunan A memfaktorkan dirinya sendiri, jadi mempresentasikan ke dalam dirinya sendiri gitu. Bukan lebih memfaktorkan sih, tapi kayak himpunan A tersebut merelasikan dirinya sendiri, seperti itu. Itu merupakan cara pertama untuk kita merepresentasikan relasi dengan menggunakan diagram panah. Untuk selanjutnya kita merepresentasikan relasi menggunakan tabel. Nah, untuk tabel sama saja dengan representasi menggunakan panah, namun dalam tabel setiap elemen-elemennya ditulis kembali gitu. Jadi nggak ditulis satu kali. Di tanda panah mah kita menulisnya satu kali, misalkan Amir, kita hanya menarik tanda panah untuk mata kuliah yang dia pilih. Sedangkan dalam tabel kita menulis nama elemen A dan elemen B. Jadi setiap mata kuliah yang ia ambil dan namanya dia tulis kembali. Jadi misalkan Amir menggunakan himpunan yang menyatakan dirinya memilih lebih dari satu elemen. Nah,
kita tulis sesuai dengan relasi yang dia punya, seperti itu. Contohnya seperti ini, kita membuat dua kolom. Yang pertama kolom A yaitu nama mahasiswa, yang kedua kolom B yaitu mata kuliah yang mahasiswa ambil. Jadi misalkan Amir mengikuti dua mata kuliah, jadi Amir IF 251, Amir IF 323. Nah, bisa kalian lihat juga dalam tabel ini sangat gak jauh berbeda sama penjelasan yang panah. Yang panah hanya menulis satu elemen, sedangkan dalam tabel menulis elemen yang kolom A ambil, seperti itu. Yang ketiga adalah representasi relasi dengan menggunakan matrik. Dengan cara yang ketiga ini, kita akan membuat suatu matrik. Anda tentu saja masih ingat, matrik merupakan terdiri dari kolom dan baris. Baris di dalam matrik menunjukkan elemen, domain atau himpunan yang pertama. Untuk kolom mewakili kodomain, mewakili range atau daerah hasil. Di dalam matrik kita bisa tandai jika ada relasinya, kita tandai dengan angka 1 atau dengan simbol 1. Sedangkan jika A dan B tidak mempunyai relasi, kita bisa tandai dengan angka 0 atau elemen 0. Contohnya sebagai berikut. Contoh ini diambil dari contoh yang pertama, yaitu tentang mahasiswa dan mata kuliah yang dia ambil. Untuk barisnya mewakili kolom nama mahasiswa, sedangkan untuk kolomnya mewakili mata kuliah yang mahasiswanya ambil. Maka karena Amir mengambil dua mata kuliah, maka Amir dengan mata kuliah yang pertama, seperti yang saya jelaskan di awal, jika ada relasinya, kita tandai dengan angka 1. Nah, dan jika tidak ada relasinya, maka kita tandai dengan angka 0. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu representasi relasi dengan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau directed graph atau digraf. Graf berarah tidak didefinisikan untuk mempresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Dan tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur. Jika AB elemen R, maka sebuah busur disebut dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal, dan simpul B disebut simpul tujuan. Pasangan terurut A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang. Untuk contoh yang pertama tadi, misalkan dalam bentuk mahasiswa dan mata kuliah yang diambil, sepertinya kurang cocok bila disajikan dengan representasi relasi menggunakan graf berarah. Yang cocok untuk disajikan dalam representasi relasi menggunakan graf berarah, kita mengambil contoh baru lagi. Misalkan saya mempunyai contoh seperti ini. Misalkan kita mempunyai relasi didefinisikan sebagai berikut. A ke A ke B, B ke A, B, C, B, D, dan CA, CD, serta DB adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. Dan hasil dari representasi relasi tersebut ada pada gambar seperti di bawah contoh soal. Misalkan A ke A, kita membuat tanda panah lengkung, A kembali lagi ke titik A. Nah, ini dinamakan dengan loop atau gelang. Untuk A ke B, B ke A, dan selanjutnya kita tinggal menarik tanda panah dan menghubungkannya. Jadi akan menyimpulkan hasil seperti gambar yang sudah kami siapkan di dalam presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian.
materi yang bisa saya sampaikan yaitu tentang definisi relasi serta representasi relasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang beberapa sifat relasi dan biner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Febriana dari kelas SI 2019C dari kelompok 2. Maka di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat relasi biner. Relasi biner yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A dan A berelemen R untuk setiap A elemen A. Relasi R pada himpunan A tidak reflektif jika ada A elemen A sedemikian sehingga A dan A bukan elemen R. Contoh 6. Misalkan A dalam himpunan 1, 2, 3, 4. Pada relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R sama dengan himpunan dalam kurung 1 dengan 1, terus 1 dengan 3, 2 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 2, 4 dengan 3, dan 4 dengan 4. Bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk dalam kurung A, A, yaitu dalam kurung 1 dengan 1, dalam kurung 2 dengan 2, dalam kurung 3 dengan 3, dan dalam kurung 4 dengan 4. Terus selanjutnya, relasi R sama dengan dalam himpunan dalam kurung 1,1, terus dalam kurung 2,2, dalam kurung 2,3, dalam kurung 4,2, dalam kurung 4,3, terus dalam kurung 4,4. Tidak bersifat refleksif karena dalam kurung 3,3 bukan elemen R. Selanjutnya, contoh 7. Relasi dalam kutip habis membagi. Pada himpunan bilangan bulat positif bersifat refleksif, karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri, sehingga dalam kurung A, A, elemen R untuk setiap A elemen A. Terus contoh 8. 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. Jadi R bagi X lebih besar dari Y. Terus S bagi X tambah Y sama dengan 5. T bagi 3X plus Y sama dengan 10. Tidak satupun dari ketiga relasi di atas yang refleksif karena misalkan dalam kurung 2,2 bukan anggota R, S maupun T. Relasi yang bersifat refleksif mempunyai matriks yang elemen diagonal utamanya semua bernilai 1 atau MII sama dengan 1 untuk I. Sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Nah, contoh digambar. Graf berarah dari relasi yang bersifat refleksif dicirikan adanya gelang pada setiap simpulnya. Terus selanjutnya yaitu sifat yang kedua, menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika dalam kurung A, B elemen R dan dalam kurung B, C berelemen R, maka dalam kurung A, C elemen R untuk A, B, C elemen A. Contoh 9. Misalkan A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka A R sama dengan dalam himpunan dalam kurung 2,1, dalam kurung 3,1, dalam kurung 3,2,
dalam kurung 4,1 dalam kurung 4,2 dalam kurung 4,3 bersifat menghantar. Lihat tabel berikut. Pasangan berbentuk A, B dalam kurung B, C dalam kurung A, C. Terus ke bawahnya dalam kurung 3,2 dalam kurung 4,2 dalam kurung 4,3 dalam kurung 4,3. Terus yang B, C-nya dalam kurung 2,1 dalam kurung 2,1 dalam kurung 3,1 dalam kurung 3,2. Terus yang tabel A, C-nya dalam kurung 3,1 dalam kurung 4,1 dalam kurung 4,1 dalam kurung 4,2. Nah, terus yang B, R sama dengan dalam himpunan dalam kurung 1,1, terus dalam kurung 2,3, dalam kurung 2,4, dalam kurung 4,2 tidak menghantar karena dalam kurung 2,4 dan dalam kurung 4,2 elemen R. Tetapi dalam kurung 2,2 bukan elemen R. Begitu juga 4,2 dan 2,3 elemen R, tetapi 4,3 bukan elemen R. Terus selanjutnya C, relasi R sama dengan dalam himpunan dalam kurung 1,1, dalam kurung 2,2, dalam kurung 3,3, dalam kurung 4,4 jelas menghantar. Terus yang D, relasi R sama dengan dalam himpunan dalam kurung 1,1, dalam kurung 3,4. Tidak menghantar karena tidak ada dalam kurung A, B berelemen R dan dalam kurung B, C berelemen R sedemikian sehingga dalam kurung A, C elemen R. Relasi hanya berisi satu elemen seperti R sama dengan dalam himpunan 4,5 selalu menghantar. Terus selanjutnya dari contoh 10. Relasi dalam kutip habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat menghantar. Misalkan bahwa A habis membagi B dan B habis membagi C, maka terdapat bilangan positif M dan N. Sedemikian sehingga B, MA dan C sama dengan NB. Di sini C sama dengan NMA. Sehingga A habis membagi C. Jadi, relasi habis membagi bersifat menghantar. Contoh 11. 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. R bagi X lebih besar dari Y. S bagi X tambah Y sama dengan 6. T bagi 3X plus Y sama dengan 10. R adalah relasi menghantar karena jika X lebih besar Y dan Y lebih besar Z, maka X lebih besar Z. S tidak menghantar karena misalkan dalam kurung 4,2 dan 2,4 adalah anggota S, tetapi dalam kurung 4,4 bukan elemen S. T sama dengan elemen dalam kurung 1,7, 2,4, 3,1. Apakah bersifat menghantar? Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Sifat menghantar pada graf berarah ditujukan oleh jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Terus sifat selanjutnya yaitu stangkup atau simetrik dan tolak stangkup antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika A, B berelemen R, maka dalam kurung B, A berelemen R untuk A, B berelemen A. Relasi R pada himpunan A tidak stangkup jika A, B berelemen R sedemikian sehingga B, A bukan elemen R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga A dan A, B berelemen R dan B, A berelemen R. Hanya jika A sama dengan B untuk A, B elemen A disebut tolak stangkup. Relasi R pada himpunan A
tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B sedemikian sehingga A, B berelemen R dan B, A berelemen R. Terus dari contoh 12. Misalkan A sama dengan dengan elemen 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka A, relasi R sama dengan dalam himpunan 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, 4 dan 4,4. Bersifat setangkup karena jika A, B elemen R, maka BA juga elemen R. Di sini 1, 2 dan 2 dan 1 elemen R. Begitu juga 2,4 dan 4,2 elemen R. Yang B, relasi R sama dengan dalam himpunan 1,1, 2,3, 2,4, 4,2 tidak setangkup karena 2,3 elemen R tetapi 3,2 bukan elemen R. Terus yang C, relasi R sama dengan dalam himpunan 1,1, 2,2, 2,3, 3,2, 4,2, 4,4 tidak setangkup dan tidak tolak setangkup. R tidak setangkup karena 4,2 elemen R. Tetapi 2,4 bukan elemen R. R tidak tolak setangkup karena 2,3 elemen R dan 3,2 elemen R tetap 2 bukan sama dengan 3. Contoh 15. Relasi habis membagi. Pada himpunan bilangan bulat, positif tidak setangkup karena jika A habis membagi B, B tidak habis membagi A, kecuali jika A sama dengan B. Sebagai contoh, 2 habis membagi 4, tetapi 4 tidak habis membagi 2. Karena itu 2,4 bukan elemen R, tetapi 4,2 bukan elemen R. Relasi habis membagi tolak setangkup karena jika A habis membagi B dan B habis membagi A, maka A sama dengan B. Sebagai contoh, 4 habis membagi 4, karena itu 4,4 bukan elemen R, dan 4 sama dengan 4. Contoh 16. 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. R bagi X lebih besar dari Y. S bagi X plus Y sama dengan 6. T bagi 3X plus Y sama dengan 10. R bukan relasi setangkup karena misalkan 5 lebih besar dari 3, tetapi 3 lebih besar dari 5. S relasi setangkup karena 4,2 dan 2,4 adalah anggota S. T tidak setangkup karena misalkan 3,1 adalah anggota T, tetapi 1,3 bukan anggota T. S bukan relasi tolak setangkup karena misalkan 4,2 elemen S dan 4,2 elemen S tetapi 4 bukan sama dengan 2. Relasi R dan T keduanya tolak setangkup. Relasi yang bersifat setangkup mempunyai matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama merupakan pencerminan dari elemen-elemen di atas diagonal utama, atau MIJ sama dengan MJI sama dengan 1. Maka I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N bagi seperti gambar di bawah gambar ini. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat setangkup dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Matriks dari relasi tolak setangkup mempunyai sifat yaitu jika MIJ sama dengan 1 dengan I bukan sama dengan J, maka MJI sama dengan 0. Dengan kata lain, matriks dari relasi tolak setangkup adalah jika salah satu dari MIJ sama dengan 0 dan MJI sama dengan 0 bila I bukan sama dengan J. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul berbeda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pampim Farhan dari kelas SIC dengan NIK 2019 0910162 akan membawakan materi yaitu relasi inversi. Misalkan R adalah relasi himpunan A ke himpunan B. Invers dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat negatif 1 adalah relasi B ke A didefinisikan oleh R pangkat negatif 1 memiliki anggota himpunan itu BA sedemikian sehingga BA adalah elemen dari R. Contoh 17, misalkan P memiliki anggota himpunan itu 2, 3, 4 dan Q memiliki anggota himpunan 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan P Q adalah elemen dari R. Jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R memiliki anggota himpunan yaitu 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9 dan 3,15. R pangkat negatif 1 adalah invers dari R, yaitu relasi dari Q ke P dengan Q P adalah elemen dari R pangkat negatif 1. Jika Q adalah kelipatan dari P, maka kita peroleh jika M adalah matriks yang mempresentasikan relasi R. Nah, kita lihat di sini matriks sebagai berikut. Maka matriks yang mempresentasikan relasi R pangkat negatif 1, misalkan N, diperoleh dengan melakukan transpose terhadap matrik M. Nah, N adalah transpose metrik. Nah, kita lihat di sini. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunandar Awaludin. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda selangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 irisan R2 dan R1 gabungan dari R2, R1 selisih R2 dan R1 beda setangkup R2. Jika juga adalah relasi A ke B. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan A sama dengan A, B, dan C, dan B sama dengan A, B, C, dan D. Relasi relasi R1 adalah dengan mengalihkan elemen 1 ke elemen 2 atau ketiga-tiganya. Dan relasi R2 dengan mengalihkan elemen pertama ke B, tetapi sedikit berbeda, yakni himpunan A dikalikan ke semua elemen yang ada di himpunan B. Dan untuk ininya adalah R1 irisan R2. Kita harus mencari elemen yang sama dari kedua dari R1 dan R2. Elemennya adalah A. Di sini A dan A. R1 gabungan dari R2. Kita perlu menggabungkan seluruh elemen yang ada di relasi R1 dan R2. Jika ada elemen yang sama, maka tidak ditulis, hanya ditulis satu kali saja. Di sini elemennya adalah elemen A dan elemen B dan elemen B, elemen C dan elemen C.
elemen A ke elemen B, dan elemen A ke A, elemen C, dan elemen A, elemen D. R1 selisih R2. Untuk mencari selisih R1 dan R1 ke R2, maka dengan menulis elemen yang tidak dimiliki oleh R2, elemennya adalah B dan B dan C dan C. R2 selisih R1. Untuk selisih R2 kita hanya perlu menulis elemen yang tidak dimiliki R1 saja. Elemennya adalah A dan B, A dan C, dan A dan D. R1 beda setangkup R2. Kedua, menulis elemen di R1 dan R2 kecuali yang sama tidak perlu dituliskan. Elemennya adalah elemen B dan elemen B, elemen C dan elemen C, elemen A dan elemen B, elemen A dan elemen C, dan elemen A dan elemen D. Dan selanjutnya adalah jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut adalah MR1 gabungan dari R2 dan MR1 atau MR2 dan MR1 irisan R2 dan MR1 dan MR2. Selanjutnya contoh, misalkan bahwa relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks R1 anggotanya adalah 1, 0, 0, dan 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan R2 0, 1, 0, dan 0, 1, 1, dan 1, 0, 0. Maka MR1 gabungan R2 sama dengan MR1 atau MR2 relasinya adalah 1, 1, 0 dan 1, 1, 1, 1, 1, 0. Dan MR1 dan R2, MR1 dan MR2 relasinya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan SOR adalah relasi dari A ke C dan didimensikan oleh SOR sama dengan kurung kurawal dalam kurung A C kurung integer A sama A, C, dan bentuk beberapa B, A, B, R, dan B, C, dan S. Selanjutnya ada contoh, misalkan L kurung kurawal 1, 2, dalam kurung 1, 6, 2, 4, 3, 6, 3, 2 itu adalah relasi dari himpunan 1, 2, dan 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8. Dan S dalam kurung 2U, 4S, 4T, 6T, 8U adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan STU. Maka komposisi relasi R dan S adalah SOR kurung kurawal 1U, 1T, 2S, 2T, 3S, 3T, 3U. Tutup. Komposisi R atau lebih jelasnya ya, jika diperagakan dengan diagram panah. Gambarnya bisa dilihat di sini seperti ini. Selanjutnya, jika R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah MR2, MR1 dan MR1 kali MR2, yang dalam hal ini operator sama seperti pada perkalian biasa, tetapi untuk elemen matriks dengan mengganti tanda kali dengan
seperti ini dan tanda tambah dengan seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Aldi Renaldi dari kelompok 2 yang membahas tentang relasi. Dan kali ini saya akan menjelaskan serta membahas definisi dan beberapa sifat fungsi, serta contoh kasus dari relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke definisi fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi atau hubungan dari himpunan P atau domain ke Q atau kodomain yang memasangkan setiap anggota himpunan P tepat ke satu anggota himpunan Q. Sebagai contoh kasus di sini, Ibu Ara membelikan sepatu untuk ponakannya dengan data ukuran seperti di bawah ini. Andi mempunyai sepatu berukuran 37, dia mempunyai sepatu berukuran 36, Emma mempunyai sepatu berukuran 38, dan Fajriyah mempunyai sepatu berukuran 39. Jadi dalam fungsi, setiap himpunan P dipasangkan dengan satu anggota yang berada pada himpunan Q. Jadi intinya tidak bisa memasangkan dua atau lebih, harus satu, seperti itu. Lalu lanjut ke sifat-sifat fungsi, yang dimana terdapat 4 sifat fungsi. Yang pertama yaitu fungsi injektif, yang kedua fungsi surjektif, yang ketiga fungsi bijektif, dan yang keempat fungsi into. Dan ini merupakan contoh dari fungsi injektif, yang dimana jika setiap elemen B memiliki tepat satu elemen dari A dan anggota B tidak harus habis, maka itu bisa disebut dengan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Seperti animasi pada gambar ini. Lalu yang kedua yaitu fungsi surjektif, yang dimana jika setiap elemen di B memiliki pasangan di A, maka itu dapat disebut dengan fungsi surjektif. Seperti ini. Nah, jadi elemen di B semuanya memiliki pasangan yang ada di elemen A, seperti itu. Lanjut ke fungsi bijektif, yang dimana jika setiap anggota A mempunyai peta yang hanya satu di B ataupun sebaliknya, di B mempunyai peta hanya satu di A, maka itu dapat disebut dengan fungsi bijektif atau korespondensi 1-1, seperti ini. Lanjut yang keempat, yaitu fungsi into, yang dimana jika terdapat elemen atau anggota di B yang tidak memiliki pasangan di himpunan A, maka itu dapat disebut dengan fungsi into atau fungsi ke dalam, seperti ini. Nah, jadi dalam himpunan B ada yang tidak memiliki pasangan dengan himpunan A, maka hal tersebut dapat disebut dengan fungsi into, seperti itu. Lanjut ke contoh kasus dari fungsi dan relasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam contoh relasi, terdapat hobi seseorang atau kegemarannya. Jadi yang dimana hobi seseorang tersebut dapat dimiliki lebih dari satu oleh orang tersebut. Jadi misalkan orang itu berupa himpunan A, misalkan seseorang itu merupakan himpunan A, dan hobinya berada di himpunan B. Jadi elemen dari A dapat memiliki atau dapat dipasangkan dengan banyaknya himpunan atau elemen yang ada di himpunan B, seperti itu. Dan juga ayah dengan anak-anaknya, yang dimana anak-anaknya tersebut dapat berarti banyak, sedangkan ayah hanya satu, seperti itu dalam contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa provinsi dengan ibu kotanya,
yang dimana setiap ibu kota yang ada dalam provinsi hanya bisa memiliki satu atau hanya bisa dimiliki satu. Contohnya seperti Provinsi Jawa Barat, yaitu ibu kotanya Bandung, yang dimana berarti dalam fungsi sendiri setiap elemen yang ada di himpunan satu hanya dapat dipasangkan dengan elemen yang ada pada himpunan yang lain, yaitu hanya dipasangkan dengan satu pasang, seperti provinsi dengan ibu kotanya. Lalu orang dengan agamanya, yang dimana orang hanya dapat memiliki satu agama, yang berarti orang atau himpunan atau elemen tersebut hanya dapat dipasangkan dengan satu elemen yang lainnya. Juga orang dengan tanggal lahirnya, orang dengan hari lahirnya, anak dengan ayah kandungnya, dan mata uang pada suatu negara, yang dimana mata uang hanya dapat dimiliki satu oleh tiap negara. Contohnya seperti Indonesia, yaitu dengan mata uang rupiahnya. Seperti itu. Oke, mungkin hanya sekian dari kelompok 2 yang dapat disampaikan. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti pada materi yang disampaikan kali ini, kalian dapat bertanya pada anggota yang ada pada kelompok 2, misalkan pada saya atau yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.